Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Kuliah dengan NIM 21070508. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit memaparkan mengenai denial of service. Nah, yaitu tujuan saya membuat video ini untuk membagi tugas dari keamanan jaringan yang diberikan dengan dosen bukan. Jadi semoga kawan-kawan yang melihat video ini bisa enjoy dan juga menikmati dan bisa menyerap ilmu-ilmu yang saya berikan, walaupun hanya ilmu sekedar saja, tapi mengharapkan para kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Maksud saja pertama yaitu tentang denial of service, yaitu pengertiannya dulu ataupun definisinya. Denial of service ataupun biasa kita singkat ataupun kita lihat yaitu DDoS, yaitu sebuah terdistribusi masalah yang berkembang pesat. Banyaknya dan variasi dari serangan-serangan dan pendekatan pertahanan yang luar biasa. Banyak makalah di luar sana juga memberikan luas taksonomi untuk mengklasifikasikan serangan dan pertahanan, dan dengan demikian memberikan peneliti pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan ruang solusi saat ini, yang dimana DOS ini merupakan serangan yang dilakukan oleh hacker maupun cracker terhadap jaringan. Jadi serangan denial of service ini terjadi ketika beberapa sistem membanjiri bandwidth atau sumber daya sistem yang ditargetkan. Biasanya satu ataupun lebih server web yang ditargetkan oleh seorang hacker maupun cracker. Serangan semacam ini seringkali merupakan hasil dari beberapa sistem yang dikompromikan, misalnya botnet yang membanjiri sistem yang ditargetkan dengan lalu lintas. Maka dari itu kita simak mengenai DDoS attack ini, definisi dan motivasi yang melatar belakangi serangan cyber yang sering menyerang situs-situs web. Serangan denial of service ataupun DDoS attack yang terdistribusi adalah sebuah upaya jahat untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna. Biasanya dengan mengganggu atau menundukkan sementara layanan server hostingnya. DDoS attack ini akan diluncurkan dari berbagai perangkat yang disusupi. Biasanya seringkali didistribusikan secara global ataupun secara menyeluruh dalam apa yang disebut dengan sebagai botnet. Tipe serangan ini berbeda dengan serangan denial of service, yaitu DOS lainnya, karena ia menggunakan salah satu perangkat yang terhubung ke internet, sebuah jaringan, koneksi jaringan, untuk membanjiri target dengan lalu lintas yang berbahaya. Maksud lalu lintas ini lalu lintas yang ada di dalam sebuah jaringan. Jadi inilah yang menjadi alasan utama keberadaan dua definisi yang sepertinya mungkin agak berbeda. Secara garis besar, serangan DOS dan DDoS dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ada serangan yang berbasis volume, yaitu serangan jenis ini termasuk banjir UDP, banjir ICMP, dan banjir paket palsu lainnya. Sasaran serangan adalah untuk memenuhi bandwidth situs yang diserang, dan besarnya diukur dalam bit per detik ataupun BPS, dalam satuannya itu BPS. Kemudian yang kedua ada serangan lapisan aplikasi. Dalam serangan ini termasuk serangan rendah dan lambat. Jadi contoh itu seperti banjir get atau POS, serangan yang menargetkan kerentanan Apache, Windows, atau OpenBSD, dan banyak lainnya. Serangan ini terdiri dari permintaan yang tampaknya sah dan tidak bersalah. Tujuan dari serangan ini adalah untuk merusak sebuah web server dan besarannya diukur dalam permintaan per detik ataupun dalam satuan RPS. Kemudian ketiga ada serangan protokol. Jenis serangan ini termasuk diantaranya banjir SHIN, serangan paket terfragmentasi, ping of death, Smurf DDoS,
dan banyak lagi lainnya. Jenis serangan ini menggunakan sumber daya server yang sebenarnya atau memiliki peralatan komunikasi perantara seperti firewall dan penyeimbang beban, dan diukur dalam sebuah satuan paket per detik ataupun PPS. Satuannya itu PPS. Jadi inilah secara garis besar lebih kurang untuk serangan DDoS yang dapat menjadi 3 jenis. Jenis umumnya, yang pada umumnya serangan DDoS attack. Yang pertama ada banjir UDP. Banjir UDP menurut definisi adalah serangan DDoS yang membanjiri target dengan paket user datagram protokol ataupun bisa kita sebut UDP. Tujuan serangan ini adalah untuk membanjiri port acak pada host jarak jauh. Hal ini menyebabkan host berulang kali memeriksa aplikasi ataupun software yang mendengarkan port tersebut. Dan jika tidak ada aplikasi yang ditemukan yang membalas dengan paket ICMP atau Destination Unreachable, proses ini menghabiskan sumber daya host yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak dapat diakses lagi. Kemudian jenis yang kedua ada banjir ICMP atau ping, yang bisa kita sebut ping. Serupa pada prinsipnya dengan serangan banjir yang tadi ataupun banjir UDP. Banjir ICMP menjadi sumber daya target dengan paket echo request ataupun bisa kita bilang ping. ICMP yang umumnya mengirim paket secepat mungkin tanpa menunggu balasan. Jenis serangan ini dapat menghabiskan bandwidth keluar dan masuk karena server korban akan sering mencoba merespon dengan paket ICMP echo reply yang mengakibatkan perlambatan sistem secara keseluruhan yang cukup signifikan. Kemudian yang jenis ketiga ada jenis banjir SYN ataupun SYN. Serangan SYN flood DDoS mengeksploitasi kelemahan yang diketahui dalam urutan koneksi TCP atau biasa kita sebut itu three-way handshake, yang dimana permintaan SYN untuk memulai koneksi TCP dengan host harus dijawab oleh respon SYN ACK dari host tersebut dan kemudian dikonfirmasi oleh respon ACK ini dari pemohon ataupun dari user atau pengguna. Dalam skenario banjir SYN, pemohon mengirim beberapa permintaan SYN, tetapi tidak bisa ditanggapi respon SYN ACK hostnya, atau mengirim permintaan SYN dari alamat IP yang palsu. Bagaimanapun, sistem host terus menunggu pengakuan untuk setiap permintaannya, mengikat sumber daya hingga tidak ada koneksi baru yang dapat dibuat, dan pada akhirnya mengakibatkan penolakan layanan. Kemudian yang keempat ada ping of death. Serangan ping of death atau biasa dibilang POD melibatkan penyerang mengirim beberapa ping yang salah atau yang berbahaya atau yang mengakibatkan error kepada komputer si korban. Panjang paket maksimum dari sebuah paket IP termasuk headernya ataupun kepalanya adalah 65.535 byte. Namun pada data link layer ataupun lapisan data link biasanya membatasi ukuran bingkai maksimumnya, misalnya 1500 byte melalui jaringan Ethernet. Kemudian ada amplifikasi NTP. Dalam serangan amplifikasi NTP, pelaku mengeksploitasi server network time protocol atau biasa disebut NTP yang dapat diakses publik untuk membanjiri server yang ditargetkan dengan lalu lintas UDP. Jadi serangan tersebut didefinisikan sebagai serangan amplifikasi karena rasio query to response dalam skenario tersebut berkisar antara 1:20 dan ataupun hingga 1:200, dan bisa jadi itu lebih dari itu. Jadi yang dimana ini berarti bahwa setiap hacker ataupun penyerang yang mendapatkan daftar server NTP ini terbuka, misalnya
dengan menggunakan alat seperti Metasploit atau data dari proyek NTP yang terbuka, dapat dengan mudah menghasilkan serangan DDoS dengan bandwidth tinggi dan juga volume yang tinggi yang dapat menghancurkan. Kemudian jenis selanjutnya ada jenis slow loris. Jenis slow loris adalah serangan yang sangat over target, memungkinkan satu server web untuk menyatukan server lain tanpa mempengaruhi layanan atau port lain di jaringan targetnya. Slow loris melakukan ini dengan menahan sebanyak mungkin koneksi ke server web target selama mungkin. Kemudian ada jenis selanjutnya, yaitu jenis HTTP. Dalam serangan HTTP flood DDoS ya, penyerang mengeksploitasi permintaan HTTP GET atau POST yang tampaknya sah untuk menyerang server web atau aplikasi. Banjir HTTP tidak menggunakan paket yang salah format, spoofing, ataupun teknik refleksi, dan membutuhkan lebih sedikit bandwidth daripada serangan lain untuk menyatukan situs atau server yang ditargetkan. Serangan tersebut paling efektif jika memaksa server atau aplikasi untuk mengalokasikan sumber daya yang maksimal mungkin sebagai respon untuk setiap permintaan. Kemudian serangan DDoS Zero Day. Serangan ini mencakup semua serangan yang tidak diketahui atau baru, mengeksploitasi kerentanan yang belum ada patch yang dirilis. Dan biasanya istilah ini dikenal dengan kalangan anggota komunitas hacker ya, yang dimana praktik perdagangan kerentanan Zero Day ini telah menjadi aktivitas yang paling populer di lingkungannya. Kemudian serangan DDoS dengan cepat menjadi jenis ancaman dunia maya yang paling umum, berkembang pesat dalam 1 tahun terakhir, baik dalam jumlah maupun volume menurut penelitian pasar-pasar baru ini. Trennya adalah durasi serangan yang lebih pendek, tetapi volume serangan per detik lebih besar. Biasanya serangan ini terjadi karena motivasi dan tujuan seperti hal-hal ini. Yang pertama ada tentang ideologi. Jadi dalam ideologi dengan pemahaman dan ide dari kumpulan orang-orang yang disebut peretas ataupun hacker maupun cracker, yang kemudian menggunakan serangan DDoS sebagai alat untuk menargetkan situs web yang tidak mereka setujui secara ideologi yang mereka anut. Jadi istilahnya mereka nggak cocok nih sama ideologi mereka tentang web ini. Jadi mereka serang web ini karena dengan alasan yang seperti saya katakan tadi. Kemudian yang kedua yaitu perseteruan bisnis. Ini biasanya termasuk yang lumayan sering terjadi, yaitu dikenakan atas dasar persaingan bisnis. Pihak yang berseteru dapat menggunakan serangan DDoS untuk secara strategis menyatukan situs web pesaing. Misalnya nih, untuk mencegah mereka berpartisipasi dalam acara yang penting, biasa diikuti banyak bisnis lainnya. Jadi untuk pebisnis dalam sebuah perusahaan, biasanya hal ini sering terjadi, akan tetapi tetap melanggar aturan. Kemudian karena adanya sebuah kebosanan ataupun hanya sekedar iseng saja, pengacau dunia maya alias script, kalau dalam istilah itu script kiddies, menggunakan skrip yang telah ditulis sebelumnya untuk meluncurkan serangan DDoS. Pelaku serangan ini biasanya bosan ataupun capek iseng-iseng doang, atau calon yang peretas yang nge-hack yang mencari pemacu adrenalin yang menantang diri mereka untuk dengan meluncurkan serangan-serangan yang dimana secara tidak langsung itu untuk menambah skill para hacker ataupun cracker tersebut. Kemudian ada yang pemerasan. Pelaku menggunakan serangan DDoS ataupun ancaman serangan DDoS sebagai cara untuk memeras duit, blackmail atau mengancam target mereka sehingga korban akan mematuhi permintaan pelaku. Jadi seorang cracker ataupun peretas akan melakukan serangan DDoS, kemudian
memeras si korban dengan cara meminta duit, minta uang untuk biaya jaminan kembalinya baik itu server dia, website dia, maupun apapun itu yang milik si korban. Dengan dia dikasih duit, maka server ataupun webnya kembali dengan normal. Itulah kira-kira yang cukup banyak dan lumrah terjadi di sekitar kita ataupun yang dilakukan oleh seorang peretas. Kemudian perang dunia maya, tidak hanya perang di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari, tapi ada juga perang di dunia maya ataupun di dunia cyber security. Banyak dari serangan DDoS resmi biasa ini melibatkan pemerintah yang dapat digunakan untuk melumpuhkan situs web oposisi dan infrastruktur negara musuh. Dengan begini bisa saja berdampak pada situs-situs yang tutup atau tidak dapat diakses. Jadi ini termasuk apabila ada peperangan, pasti ada perang dunia maya, di mana perang dunia maya ini dia meretas pada situs-situs yang resmi dari pemerintah tersebut yang akan merugikan sebuah negara itu. Contohnya seperti kita pernah dengar dulu perang dunia maya, perang peretas dengan Australia. Kita meretas web sebuah server Australia yang dimana mereka tidak bisa menggunakan server tersebut, yang dimana server tersebut sangat penting bagi negara Australia itu, entah itu server mengenai pertahanan persenjataan, saya lupa. Pokoknya mereka Indonesia dan Australia saling menyerang dalam meretas sebuah server penting milik negara itu. Kesimpulannya, menurut hasil studi dari sumber yang saya dapat dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B Internasional, serangan DDoS pada sumber daya online perusahaan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, sehingga tidak jarang ini juga akan melumpuhkan perusahaan yang terkena serangan. Kerugian ini cukup besar, dengan rata-rata dengan setiap kasus berkisar dari $52.000 hingga $444.000 Amerika, tergantung pada ukuran perusahaan tersebut. Serangan ini juga telah dirujuk ke dalam undang-undang untuk melindungi korban dan perusahaan yang terdampak. Tercatat, serangan DDoS adalah kejahatan ilegal menurut Computer Fraud dan Abuse Act. Memulai serangan DDoS terhadap jaringan tanpa izin akan menyebabkan Anda dikenakan biaya hingga 10 tahun penjara dan denda hingga $500.000 Amerika. Meskipun demikian, cara umum untuk mengurangi serangan DDoS adalah dengan menerapkan pembatasan kecepatan. Ini berarti jumlah pemerintah yang dapat diterima server dalam jangka waktu tertentu telah dibatasi. Meskipun ini adalah elemen mitigasi DDoS yang berguna, ini tidak akan berfungsi saat menangani serangan-serangan yang lebih besar ataupun yang lebih kompleks. Gitu kira-kira tentang serangan DDoS ataupun denial of service ini. Jadi kepada kawan-kawan, biasanya DDoS ini sering terjadi pada situs-situs ataupun server-server yang cukup lumayan besar, karena penyerangan ini cukup rumit dan juga cukup ampuh yang dilakukan oleh seorang peretas. Mungkin cukupnya sekian saja penjelasan dari saya mengenai denial of service ataupun denial of software attack ataupun serangan DDoS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya harap kawan-kawan yang menonton video ini bisa menambah ilmu kawan-kawan sekalian dan juga bermanfaat, dan juga jangan lupa di-sharingkan, dibagikan informasi-informasi tentang serangan ini kepada kerabat-kerabat kita. Mereka tahu berguna, ya kan? Mungkin sekian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Mukan yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.